Oke, udah sampai di Bira dan ini lagi di Tevana House Reef. Jadi 1 jam lagi bakalan diving dulu di sini. Nginepnya nggak di sini sih, nginepnya di Padupa Resort namanya, nanti ada di sebelah sana. Nanti akan di videoin juga. Jadi kita lihat ya, dalam ada apa. Let's go. Nah nih, jadi Tevana House Reef ini itu juga penginapan gitu. Cuman di sini dia juga punya dive center juga. Jadi kalau misalnya mau nginep bisa di sini, kalau mau diving juga bisa sama mereka di sini. Nama diving centernya Gaia One. Nah ini adalah paket-paket divingnya. Kalau misalnya belum certified juga bisa ambil di sini nih, Open Water Diver Course. Harganya 6,5 juta. Oke, jadi ini lagi ngisi paperwork. Jadi kalau diving itu kita harus ngisi informasi penting soal diri kita. Jadi nama, tanggal lahir, punya sertifikasi diving atau enggak, terus punya asuransi diving atau enggak, dan segala macam. Jadi nih harus ngisi. Ada juga emergency kontak karena diving itu nggak boleh sembarangan, karena diving itu adalah olahraga yang sangat berisiko tinggi, sangat berisiko. Jadi harus ngisi paperwork. Udah ganti pakai rash guard, nanti tinggal pakai wetsuit. Tapi sekarang sarapan dulu. Kemudian it goes to the beach because we are planning to do a lunch on beach. So after I think we'll be able to lunch after second time. Oke. Because Oke, jadi sekarang mau ke kapal, terus kita mulai diving. Jadi ada 1 orang yang nemenin diving, 1 orang diver lain, 1 instructor, sama 2 orang yang snorkeling. Jadi kita pasang dulu alat-alatnya. Oke, jadi kalau diving itu ada beberapa equipment. Jadi kalian pernah dengar yang namanya scuba diving. Jadi scuba diving itu tuh self-contained underwater breathing apparatus. Jadi ada tangki. Nah, tangkinya ini tuh isinya bukan oksigen ya, tapi udara. Jadi ada nitrogen dan oksigen. Jadi kayak udara di luar ini terus dimasukkan ke tangki, tapi dia di purify. Jadi ini bukan oksigen pure ya. Nah, terus ini ada rompi. Rompinya ini namanya BCD, Buoyancy Control Device. Jadi ini tuh dia bisa menggembung, bisa mengempis. Jadi kita bisa dibantu buoyansinya, kita bisa ngambang, bisa turun tuh karena dia. Terus ini regulator dia yang menyambungkan udara dari tangki ke mulut kita. Jadi pakai ini. Nah, gitu. Nah, sebagai cadangan ada juga yang namanya ini. Ini namanya kita bilang octopus. Jadi kalau ada malfunction di ininya, amit-amit, nah masih ada 1 octopus. Terus ini juga ada di sini, ini ada 2 tombol. Ini yang merah ini buat ngegembungin BCD-nya. Nah, sama ini buat ngempesin. Jadi kalau kita mau mulai diving kan kita harus tenggelam. Nah, jadi udaranya dihilangin, pencet yang ini, set gitu, diangkat ke atas. Terus ini ada gauge-nya. Jadi kita bisa lihat tekanan udaranya mana. Ini tadi udaranya lagi aku tutup. Aku buka nanti pas sudah nyampe. Jadi biasanya kita akan diisi sampai di 200 bar. Nah, di 200 bar, nanti kalau udah di 50 bar kita wajib menghentikan diving kita dan melakukan yang namanya safety stop. Jadi di kedalaman 5 meter kita harus stay di sana, membuang kandungan-kandungan nitrogen yang terjebak di dalam tubuh, dan kita stay di kedalaman 5 meter selama 3 menit untuk melepaskan nitrogen-nitrogen tersebut. Nah, baru itu kita boleh naik. Jadi kalau diving itu nggak boleh turun terlalu cepat, naik terlalu cepat itu juga nggak boleh. Jadi ada ilmunya, ada caranya supaya kita terhindar dari risiko-risiko yang ada, karena diving itu adalah
masuk ke olahraga ekstrim dan banyak banget resikonya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya kalau diving, nggak boleh bercanda-bercanda juga dalam air. Ya, terus kita lihat equipment yang lain ya. Jadi kalau diving itu ada yang namanya fin juga. Nah, fin itu tuh ada beberapa jenis. Ada yang tumitnya nutup. Nah, ini punyaku yang kebuka. Nah, kalau tumitnya kebuka harus pakai putih. Ini pakai sepatu dulu, baru dimasukin. Apa pakai wetsuit. Nah, sekarang, ada juga pemberat. Pemberat ini membantu kita untuk bisa turun ke dalam. Karena semakin kita lama menyelam, tangkinya kosong. Kalau tangki kosong kita akan gampang banget naik. Nah, sedangkan naik yang tiba-tiba atau terlalu cepat itu berbahaya kan. Jadi kita perlu memberat supaya kita tetap ada di bawah air. Bira terkenal banget sama dive site-nya yang banyak hiu. Kali ini titik penyelaman pertamaku adalah Shark Point. Biasanya di titik ini para penyelam sering banget ketemu white tip reef shark. Sebelumnya aku udah pernah lihat hiu di laut, cuman selalu se-excited itu tiap mau ketemu hewan-hewan besar di laut. Semoga kali ini ketemu hiu ya. Hujan, jadi kehujanan di tengah laut. Tapi seru sih. Di bulan Februari ini di Tanjung Bira sedang musim angin barat yang sering membuat cuaca berubah tidak menentu secara tiba-tiba. Setelah hujan reda, kami segera melanjutkan penyelaman kedua di titik selam Mr. Ramlis. Titik selam ini adalah lereng berpasir dengan satu bongkah batu besar yang menjadi hunian berbagai biota laut. Cuma bongkahan batu sih, tapi banyak banget marine life yang bisa ditemui. Setelah dive kedua, kami istirahat di Pulau Liukang untuk makan siang di rumah Pak Jafar. Ikan bakar buatan istri Pak Jafar ini terkenal enak sekali. Selain ikannya segar, sambalnya juga nikmat banget. Nampaknya simple ya, tapi rasanya luar biasa. Nah, makan siang kali ini adalah penutup dari diving siang hari ini. Saatnya pulang. Oh ya, jadi kalau diving itu kan biasanya kita bareng sama dive center. Jadi kalau diving itu harus ditemenin ini ya sama guide lokal gitu ya. Karena mereka yang paling tahu di dalam itu seperti apa. Nah, jadi dive center yang aku pakai di sini itu namanya Gayawan. Itu dia ada di Tevana Reef House. Dan kalau kalian nyelam pakai jasanya Gayawan, itu mereka tuh juga ada penyu di sana. Ke distract, sorry. Jadi kalau kita diving sama Gayawan
itu kita juga adopt koral yang nanti akan ditanam di laut karena mereka ini juga fokus ke restorasi koral gitu. Nih, lihat ya. Nah, ini ya. Jadi mereka ini social enterprise, jadi mereka tuh juga fokus untuk restorasi koral lah gitu. Jadi dengan aku diving di sini, aku ikut ngebeli koral untuk ditanam kembali ke sana gitu. Oke, dive-nya udah selesai. Tadi ditemenin Mas Ari. Nanti malam kita nyelam lagi ya? Nyelam lagi, gas lagi. Besok lagi 2. Yes. Sih. Thank you, Mas. Nah, sekarang mau bilas-bilas alat di bawah. Juga istirahat dan lanjut nanti malam. Bye. Oke, ini sejujurnya ngantuk pakai banget karena semalam tuh baru tidur jam 1 malam karena habis ada acara nikahan teman. Lalu bangun jam 4:30 pagi, terus jam 5:30 nyetir ke Tanjung Bira, yang mana itu berarti aku nyetir selama 4 jam. Jadi aku cuma punya waktu tidur 3 jam semalam. Terus tadi juga nyampe langsung diving 2 kali. Jadi sekarang ngantuk. Tapi nggak apa-apa, nanti kelar diving kita tidur. Dan ini nggak bisa turun langsung dari pantai karena ombaknya lagi gede. Jadi sekarang harus ke pelabuhan dulu. Jadi nanti naik kapal terus turun menyelamnya dari kapal. Ntar ya, nyetir dulu. Udah nyampe pelabuhan. Oke, sekarang udah nyampe di pelabuhan. Jadi sekarang kita mau cari kapalnya sama nyari Mas Ari. Let's go. Dari kapal. Mas Ari, kita duet maut aja ini. Duet maut. Duet maut. Udah. Oke. Jadi kalau night diving bawa torch. Ini. Mantap. Banyak hewan seperti sponge crab juga. Night dive itu seru banget. Kita bisa lihat hewan-hewan laut yang jarang muncul di siang hari. Nih, ikan-ikan cantik yang biasanya siang hari hilir mudik, kalau malam tidur nyempil-nyempil di karang kayak gini. Oke, udah selesai diving. Jadi tadi divingnya lumayan lama, sekitar 1 jam dalam air. Dan tadi adalah salah satu diving paling santai yang pernah aku lakukan. Karena nggak dalam, dangkal banget.
paling dalam tuh cuma 7 meter. Tapi ketemu banyak banget. Ketemu cuttlefish, sotong, ketemu cumi-cumi, terus ketemu banyak ikan lionfish, terus pufferfish, macem-macem banget. Pokoknya gila deh. Dan moray eel juga banyak tadi, entah berapa. Udang, terus hermit crabs, keren banget. Juara sih Tanjung Bira, keren. Oke, hari kedua diving dijemput sama Tari naik motor. Semoga hari ini cerah dan divingnya gak kehujanan kayak kemarin. Let's go. Nyampe pelabuhan. Ini kapten kita nih. Pak siapa Pak? Halo. Lupa namanya. Anto. Halo Pak Anto, TJ. Oke, jadi setelah hari ini mau ke Pulau Kambing diving, dan ada temen yang kemarin dari Swiss namanya Steffi. Ini alat-alatnya udah siap semua. Good morning. Morning. Oke, jadi hari ini nanti ke gua ya yang ada di Pulau Kambing. Ini kenapa sih ini? Itu. Which one? Dan ada Steffi, dia dari Swiss, dan dia udah kesini 2 kali, dan semua dive site yang ada di sini udah dia datengin kecuali yang hari ini yang di gua. Jadi setelah gua ini nanti berarti dia udah ke dive site, semua dive site yang ada di sini. So are you excited for today, Steffi? Always excited. You're going to complete all of the sites today, Yeah. right? The cave is the only one left. Ya. Keren. Hari ini cuacanya cerah banget, tapi nggak tahu kenapa ombaknya tinggi banget sampai bikin pusing. Oke, jadi perjalanan ke Pulau Kambing itu sekitar 50 menit. Jadi aku mau siap-siap. Aku mau pakaiin housing ke GoPro, jadi nanti pasti suaranya nggak akan bagus. Jadi paling nanti di dubbing aja ya. Karena aku mau siap-siap dulu. Nanti aku videoin lagi pas udah nyampe di Pulau Kambing dan kita masuk ke air.
Right, selesai 2 dive dan hari ini benar-benar sebuah definisi berenang bersama hiu. Gila, hiunya banyak banget. Ya aku bakal masukin footage-nya. Tadi sempat kaget juga ketemu ular laut gede banget dan ternyata ular lautnya ternyata ada di sebelah kiriku, mepet banget. Cuman ular laut itu tuh nggak agresif, cuman bahaya teman-teman. Dia nggak agresif karena dia tahu dia punya bisa yang sangat mematikan gitu. Jadi tadi dia katanya lewat di sebelah kiriku dan aku nggak ngeh karena aku lagi ngevideoin lobster gitu. Keren. Oh ya, jadi kan aku nyelam di Gayawan. Jadi kalau misalnya beli merchandise di sini tuh apa namanya, t-shirt itu adopt satu corals buat ditanam lagi. Oke, udah selesai diving, udah selesai makan. Sekarang mau balik ke hotel, mau istirahat karena tadi sempat rada mabok di kapal karena ombaknya barbar. Jadi segitu dulu diving bareng TJ. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye bye.